Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sweet Candy Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang variabel dan tipe data. Di dalam video ini kita akan belajar apa fungsi dari variabel, kemudian apa itu tipe data, serta bagaimana pendeklarasian dari suatu variabel, bagaimana memberikan nilai di dalam suatu variabel. Baik, pertama yang kita bahas di sini adalah apa itu variabel. Di sini, variabel menyatakan suatu lokasi di dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Jadi, intinya suatu variabel adalah suatu tempat penyimpanan atau bisa juga disebut sebagai suatu wadah penyimpanan. Nah, di dalam wadah penyimpanan ini terdapat suatu nilai yang tersimpan. Nah, nilai yang tersimpan di wadah tersebut itu masing-masing memiliki tipe data tertentu. Untuk mendeklarasikan suatu variabel, di sini kita sudah memiliki rumusnya. Jadi, rumus untuk mendeklarasikan variabel seperti yang saya tunjukkan di layar. Jadi, pertama, tuliskan tipe datanya, ikuti nama variabelnya diakhiri oleh tanda titik koma. Contohnya, integer jumlah barang. Artinya, integer berarti tipe data, kemudian jumlah barang adalah nama variabelnya. Karakter adalah tipe data, kemudian huruf adalah nama variabelnya. Kemudian di sini boolean adalah tipe data, kemudian kredit adalah nama variabel. Sampai dengan materi saat ini kalian tidak perlu khawatir tentang apa itu integer, apa itu karakter, apa itu boolean, karena nanti kita akan membahas tentang tipe data itu sendiri. Oke, kita ke contoh yang lain. Jadi di sini sesuai dengan rumus yang sudah dideklarasikan tadi, bagaimana pendeklarasiannya, dituliskan bahwa untuk mendeklarasikan suatu variabel, rumus yang digunakan adalah pertama tuliskan tipe data, diikuti oleh nama variabelnya, diakhiri oleh tanda titik koma. Jadi tanda titik koma itu wajib disertakan menunjukkan bahwa pendeklarasian telah berakhir. Contohnya, contoh kasus yang lain, misalnya di sini saya memiliki suatu wadah penyimpanan yang akan saya simpan di dalamnya adalah koin. Wadah ini saya beri nama X. Oleh sebab itu, saya bisa mengatakan bahwa di dalam variabel X saya menyimpan suatu nilai yaitu koin. Nah, ketika saya ingin mendeklarasikan variabel X, maka saya dapat menuliskan dengan rumus berikut ini. Tipe data diikuti oleh variabel. Saya bisa menuliskan dengan mengikuti rumus berikut ini, yaitu tuliskan tipe data diikuti oleh variabelnya. Kita sudah mengetahui bahwa variabelnya adalah X, maka kita tinggal menuliskan X diakhiri oleh titik koma. Maka kita sudah membuat suatu variabel atau mendeklarasikan suatu variabel bahwa saya punya variabel X. Saya sudah punya wadah penyimpanan bernama X. Kita buat contoh yang lain. Misalkan sekarang saya punya wadah A, saya punya wadah B, saya punya wadah C. Nah, ketika yang saya simpan adalah nilai-nilai yang sama, misalnya 25, 35, 75, maka saya bisa mendeklarasikan variabel-variabel ini dalam satu baris. Contohnya, cara penulisannya, jika kita akan mendeklarasikan atau menyebutkan suatu variabel secara bersamaan di dalam satu baris yang sama, kita bisa menuliskan, pertama, rumusnya adalah tuliskan tipe data, kemudian ikuti nama variabel pertama, variabel kedua, variabel ketiga, dan seterusnya.
Jika sudah berakhir, akhiri dengan titik koma. Ini adalah rumus yang bisa digunakan ketika kita akan menulis lebih dari satu variabel atau ketika kita ingin mendeklarasikan lebih dari satu variabel. Baik, contoh penulisannya, jika saya akan membuat variabel A, B, dan C, maka kita tinggal mengikuti rumus ini. Jadi, tuliskan tipe datanya, kemudian tuliskan variabelnya. Saya punya tempat penyimpanan bernama A, B, C, akhiri dengan titik koma. Jadi kita sudah berhasil untuk melakukan pendeklarasian variabel. Baik, pada layar bisa kita lihat bahwa disebutkan bahwa pendeklarasian dua variabel atau lebih dapat dituliskan. INT ini berarti integer adalah tipe datanya, tuliskan variabel-variabelnya. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada materi tipe data. Tadi dikatakan bahwa setiap nilai yang tersimpan di dalam suatu variabel memiliki tipe data. Jadi, tipe data berfungsi untuk merepresentasikan jenis dari nilai yang terdapat di dalam suatu program. Di dalam Java itu terdapat tipe data dasar atau yang disebut sebagai tipe data primitif, di mana terdapat 8 tipe data yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Jadi, dari 8 tipe data dikelompokkan tipe-tipe data yang sejenis tersebut menjadi 4 kelompok. Yang mana 8 tipe data primitif tersebut? 8 tipe data primitif tersebut adalah karakter, byte, short, int, long, float, double, dan boolean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari 8 tipe data ini dikelompokkan sesuai dengan data tipe data yang setipe. Jadi ada tipe data karakter, ada tipe data integer, ada tipe data floating, dan boolean. Baik, kita akan lebih jelas tentang pengelompokan ini pada slide selanjutnya. Baik, di sini terdapat tabel yang menjelaskan tentang tipe data primitif. Jadi tipe data primitif tadi, byte, short, int, dan long itu masuk di dalam kelompok tipe data integer. Kemudian float dan double masuk di dalam kategori float. Karakter, kemudian ada boolean. Apa maksud dari 4 tipe data ini? Jadi tipe data integer adalah tipe data khusus untuk bilangan bulat. Bilangan-bilangan bulat dikategorikan atau dikelompokkan masuk ke dalam tipe data integer. Jika dibagi lagi, dia terdiri atas byte, short, int, dan long. Lalu apa perbedaan di antara tipe data yang terdapat di dalam tipe data integer ini? Untuk tipe data byte, jangkauannya berbeda dengan tipe data short, int, dan long. Di sini tipe data byte dimulai dari nilai min 128 sampai dengan 127. Short dimulai dari min 32.768 sampai dengan 32.767. Begitu juga integer dan long. Contohnya, saya akan menyimpan suatu nilai, misalnya nilai tersebut adalah 27. Jadi, kalau misalnya nilai yang saya simpan adalah 27 range-nya masuk di antara min 128 sampai dengan 127. Maka saya bisa memasukkan ini ke dalam tipe data byte. Bagaimana dengan jika saya punya 128? Apakah saya bisa memasukkan ke dalam tipe data byte? Jawabannya tidak, karena maksimal nilai yang bisa dimasukkan pada tipe data byte adalah 127. Maka dari itu, saya bisa memasukkan ke dalam tipe data short atau integer ataupun long. Nah, biasanya ketika kita menuliskan, dituliskan berdasarkan kelompoknya. Misalnya, untuk nilai 27, saya masukkan ke tipe data integer. Lalu tipe data float dan double. Tipe data float dan double ini masuk ke dalam kategori bilangan pecahan. Contohnya misalnya 27,5, 1/4, 20,5, dan seterusnya.
Kemudian karakter ini digunakan untuk karakter per huruf. Saya contohkan di sini. Untuk karakter per huruf yang masuk dalam kategori karakter adalah misalnya X, kemudian Y, misalnya Z. Ini adalah masing-masing per karakter huruf. Misalnya saya punya kata rumah. Rumah terdiri atas karakter R, U, M, A, dan H. Oleh sebab itu, ketika saya hanya memberikan nilai H, maka tipe datanya adalah karakter. Kemudian ada tipe data yang lain, yaitu tipe data boolean. Tipe data boolean digunakan untuk suatu logika yang terdiri atas nilai true or false, atau nilai benar atau salah. Selanjutnya, selain tipe data primitif, terdapat juga tipe data berupa nama kelas atau tipe data bentukan. Salah satunya adalah di sini yang termasuk tipe data bentukan adalah tipe data string. Jadi kenapa tipe data string dikatakan sebagai tipe data bentukan? Karena string terdiri atas kumpulan karakter. Jika saya punya kata tadi yaitu rumah, maka di rumah termasuk tipe datanya adalah tipe data string. Kenapa? Karena rumah terbentuk dari beberapa karakter huruf. Jadi kumpulan beberapa karakter akan membentuk tipe data string. Lalu bagaimana memberikan nilai terhadap suatu variabel? Untuk memberikan nilai terhadap suatu variabel, kita tetap mengikuti rumus yang diberikan, yaitu pertama tulis tipe datanya, berikan nama variabelnya, dan berikan nilai diakhiri oleh tanda titik koma. Jadi, misalnya kita mengikuti contoh di sini dulu. Di sini dituliskan double radius 30,79. Jika saya gambarkan, artinya saya punya suatu variabel bernama radius. Di dalamnya saya menyimpan suatu nilai yaitu 30,79. Nah, double di sini ini menunjukkan bahwa nilai yang tersimpan di dalam variabel radius adalah nilai bilangan pecahan. Karena tadi yang untuk tipe data yang menampung nilai pecahan adalah ada double dan ada float. Oke, kita masuk ke contoh yang lain. Kita masuk kepada contoh yang lain. Misalkan di sini saya akan memberikan nilai dalam suatu variabel. Kemudian saya memiliki suatu wadah penyimpanan, saya beri nama Z. Di sini yang akan saya simpan adalah suatu nilai berupa 70. Maka kita akan mengikuti rumus penulisannya, yaitu tipe data diikuti oleh nama variabelnya, kemudian berikan nilainya, diakhiri oleh tanda titik koma. Oke, kita tinggal mengikuti rumus ini. Pertama, kita harus mengetahui tipe datanya terhadap suatu nilai. Jadi nilai yang tersimpan, kita harus tahu tipe datanya apa. Jadi nilai tersimpan adalah 70. Jadi 70 adalah bilangan bulat. Karena bilangan bulat, maka kita bisa mengatakan tipe datanya masuk ke dalam kelompok integer. Nah, tipe data integer, kemudian sebutkan variabelnya. Variabelnya adalah Z. Nilai yang tersimpan adalah 70, akhiri dengan titik koma. Yang kedua, contohnya misalnya saya punya variabel tempat penyimpanan namanya lemari. Di dalam lemari saya menyimpan misalnya baju. Oke. Lalu bagaimana penulisannya? Penulisannya pertama kita lihat dulu apa nilai yang tersimpan di dalamnya. Nilai yang tersimpan adalah baju. Baju adalah kumpulan dari beberapa karakter. Oleh sebab itu saya bisa menuliskan string. Nama variabelnya adalah lemari. Nilai yang tersimpan adalah baju, akhiri dengan titik koma. Oke, saya rasa kalian bisa memahami tentang bagaimana apa itu variabel, kemudian apa itu tipe data, dan bagaimana melakukan pemberian nilai di dalam suatu variabel. Selanjutnya di sini ada tambahan tentang komentar. Jadi komentar biasa digunakan dalam suatu program untuk memberikan informasi kepada pembaca program.
Jadi biasanya komentar di dalam Java dituliskan seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk memberikan informasi saja, jadi tidak akan merusak isi dari suatu program. Oke, sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.